warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad jaa'a rusulu rabbina bil haqq wa nutu annilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khairah. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Untuk pertemuan yang pertama kali ini kita akan membahas tentang buku Durusul Lughah karya dari Dr. Abdur Rahim, yaitu merupakan seorang ulama yang di situ berasal dari India, yang mana beliau ini membuat buku ini untuk orang-orang yang bukan orang Arab. Dalam artian memang buku ini disusun bukan untuk orang Arab, jadi orang awam selain orang Arab. Jadi nanti istilahnya kita akan diajari seperti kita itu anak kecil yang hidup di masyarakat Arab. Nanti kita diajari tentang, ditunjukkan hadza babun, ini pintu, hadza masjidun, seperti itu. Itu sedikit perkenalan dari buku Durusul Lughah. Kemudian di Darsul Awal, pelajaran yang pertama, yaitu mengenalkan kalimat hadza. Jadi di dalam istilah bahasa Arab, bahasa Arab itu terdiri menjadi terbagi menjadi tiga susunan, yaitu isim, kemudian fi'il, dan harfun, huruf. Isim yaitu kata benda, fi'il itu adalah kata kerja, kemudian harfun itu adalah huruf. Jadi kalau di Indonesia kan, di bahasa Indonesia ada kata benda, ada kata isyarat, kata kerja, dan lain-lain. Tapi di dalam bahasa Arab hanya ada 3, yaitu isim, fi'il, dan harf, yaitu kata benda, kata kerja, dan huruf. Isim itu kata benda, kemudian fi'il itu kata kerja, harf itu huruf. Kalau di dalam bahasa Arab kan ada huruf ijaiyah, kemudian ada huruf ma'ani, kemudian ada huruf bayani. Itu. Kemudian kalau di dalam huruf nanti ada huruf jar. Ketika huruf itu tidak bisa diketahui bagaimana maknanya, Jadi harus digandengkan dengan sesuatu. Contoh, jadi harf itu harus digandengkan dengan isim. Contoh, kita beri contoh wa Bunyamin wa Yusuf. Ketika di situ hanya mengeluarkan huruf wa, itu tidak ada maknanya. Tapi ketika di situ wa Bunyamin, maka di situ memberikan makna, yaitu dan Bunyamin. Tidak ada di situ wa dan tidak ada. Itu ya, itu sedikit perkenalan. Langsung saja kita masuk ke dalam pelajaran yang pertama, Ad-Darsul Ula, yaitu hadza. Istilahnya kita ini memang belajar bahasa Arab, kita ini disepertikan anak kecil. Jadi dicontohkan, ini rumah, diberikan gambar di sini, ini rumah. Yo, sekarang kita baca ya. Ayo Mas Soleh, mas-masnya dibaca. Dari awal 1 2 3 dibaca. Nah, ini tema yang pertama, yaitu mengenalkan kita cara menggunakan hadza. Hadza itu berarti ini. Hadza itu berarti ini.
dalam ad-darsul awal ini, pelajaran yang pertama ini tidak diperkenalkan mana mu'annas mana mudzakkar, tapi ini di darsul awal ini kita menggunakan mudzakkar semua, menggunakan mudzakkar semua karena kita ini orang pemula. Jadi menggunakan yang gampang-gampang dulu. Di sini ada gambar rumah, dicontohkan hadza baitun, ini rumah. Kemudian ada gambar masjid, hadza masjidun dan seterusnya. Itu perkenalan tentang hadza. Sekarang kita pergunakan kalimat tanya istifham tentang penggunaan huruf hadza, tentang penggunaan isim hadza. Bagaimana? Untuk mahadza tadi itu hanya istilah memastikan. Mahadza, apa ini? Kemudian dijawab, untuk memastikan ini pintu, hadza babun. Nah, saya Mas sulit dibaca sampai hadza baitun saja. Yuk. Ya, cukup. Kemudian di sini ada kalimat ahadza baitun. Ahadza baitun. Di sini ada kalimat tanya tentang a. Nah, a ini menunjukkan apakah. Ketika ada a, maka di situ ahadza baitun. Apakah ini rumah? Nah, apakah ini rumah? Ketika pertanyaannya menggunakan a, akan apakah? Kok tidak pakai hal, Mas? Karena kalau tidak pakai hal, nanti jawabannya otomatis bisa na'am. Tapi kalau pertanyaannya ahadza pakai alif, maka jawabannya bisa na'am, bisa la. Yuk dilanjutkan, Mas. Lanjut. Miftahun. Dalam istilah Arab ada intonasinya. Bagaimana intonasinya? Jadi menggunakan ahadza sarirun, tidak seperti ahadza sarirun, tapi ada intonasinya. Ahadza sarirun. Nah, apakah ini tempat tidur? Sarirun kasur. La hadza kursiyun. Maka menggunakan intonasi yang tepat. Kemudian kita masuk ke dalam tamarin, yaitu latihan tamarin jamak, jadi bentuk plural dari mufrad tamrin. Ya, Mas dibaca, Mas. Nah, karena di sini tamrin, maka kita otomatis harus bisa menjawabnya. Ternyata di sini gambarnya kunci. Maka kita cari tadi. Kunci itu bahasa Arabnya apa? Miftahun. Maka kita jawab hadza miftahun. Seperti itu. Ya, coba ulangi, Mas. Kita jawab ditanya sendiri, kemudian dijawab sendiri. Coba. Hadza miftahun. Diulangi. Lanjut. Ya, betul. Ya, hadza kursiyun. Ini setelah kita lihat ini, kita harus bisa mencantol. Ini gambarnya kunci, berarti bahasa Arabnya apa kunci? Miftahun. Maka jawabannya otomatis adalah hadza miftahun. Kemudian lanjut tamrin yang kedua. Ini menggunakan kalimat istifham, pertanyaan. Memang benar-benar pertanyaan. Apakah ini benar-benar atau tidak? Maka menggunakan alif, ahadza baitun. Ya, monggo, Mas. Kalau salah berarti menggunakan la. Kalau benar menggunakan
na'am. Coba ya dipraktekkan. Ahada zaidun na'am. Ini gambar masjid. Masjid. Maka jawabannya adalah la hadza masjidun. Nah, ditanyakan ahadza baitun, apakah ini rumah? Oh na'am, ini rumah. Nah, tidak, karena gambarnya adalah masjid. Maka jawabannya harusnya adalah la, tidak. Ahadza baitun, la hadza masjidun. Kalau gambarnya salah, maka kita menggunakan la. Coba dilanjutkan nomor yang kedua. Nah, gambarnya apa itu? Gambarnya adalah pulpen pena. Nah, sedangkan miftahun itu apa? Miftahun itu adalah kunci. Miftahun itu adalah Di sini bergambarkan pulpen, maka jawabannya adalah pulpen. Karena di sini ditanyakan miftahun apakah ini kunci, ternyata gambarnya adalah pulpen, maka jawabannya adalah salah. Otomatis menjawab dengan menggunakan lafaz la, tidak. Ahadza miftahun, la hadza qalamun. Nah, kemudian dilanjut Mas. Nah, dilihat ini gambar apa, kemudian bahasa Arabnya apa. Kalau benar maka jawabannya na'am, kalau salah jawabannya adalah la. Monggo dilanjut. Apakah ini baju? Ya, betul. Kemudian lanjut. Apakah ini bintang? Na'am. Hadza najmun. Kemudian tamrin. Tadi di dalam istilah pelajaran Durusul Lughah menggunakan buku Durusul Lughah ini, belajar bahasa Arab ini, itu ada menggunakan 4 keterampilan, yaitu menggunakan qiraahnya, menggunakan istima'nya, menggunakan qiraah istima', kemudian kitabahnya, kemudian menggunakan qiraahnya. Jadi menggunakan 4 keterampilan. Nah, itu silahkan nanti kalau sampai di rumah bisa ditulis. Kemudian di tema yang berikutnya di sini dijelaskan man hadza. Nah, man hadza ini istilahnya sama-sama untuk memastikan apakah ini benar-benar atau tidak, apakah ini benar-benar atau tidak. Nah, bedanya antara menggunakan ma dengan man. Nah, kalau ma hadza, ma itu untuk sesuatu yang mati. Untuk sesuatu yang mati. Contoh, pintu ini adalah benda mati. Maka untuk memastikan apakah ini benar-benar pintu, maka kita menggunakan huruf ma, menggunakan lafaz ma. Ma hadza. Nah, tidak boleh di situ man hadza. Kenapa tidak boleh man hadza? Karena man itu hanya untuk makhluk hidup, hanya untuk manusia, ya, untuk manusia. Di sini nanti dicontohkan. Yuk sekarang dibaca Mas sama Soleh. Yang mana itu? Diulangi. Man hadza. Tabibun. Ya, man hadza? Siapa ini? Hadza tabibun. Kemudian lanjut Mas. Bukan ma, karena ini untuk manusia, untuk memastikan manusia, maka menggunakan man, siapa, ya. Diulangi. Man hadza, siapa ini? Hadza waladun, ini anak laki-laki. Man hadza, siapa ini? Hadza talibun, ini mahasiswa. Talibun mahasiswa. Kemudian lanjut lagi. Ahadza waladun, apakah ini anak laki-laki? La, hadza rajulun, tidak, ini anak, ini seorang laki-laki dewasa.
Nah, untuk menggunakan ahadza, nah, cukup ahadza waladun, enggak usah aman hadza waladun. Nah, tidak ya, nanti kalau aman hadza waladun nanti bahasanya salah-salah. Aman hadza waladun, apakah siapa ini anak laki-laki? Nah, cukup menggunakan ahadza waladun, apakah ini anak laki-laki? Nah, kalau salah berarti menggunakan la hadza rajulun, tidak, ini laki-laki dewasa. Lanjut. Hadza masjidun. Ma hadza masjidun. Nah, masjidun. Kita lihat ya, untuk apa ya, panjang pendeknya juga harus dipaskan. Jadi ma hadza masjidun, tidak boleh hadza masjidun. Itu nanti akan merubah makna. Jadi panjang pendeknya juga harus betul. Ma hadza masjidun. Nah, gitu ya. Ma hadza, apa ini? Hadza masjidun, ini rumah. Lanjut. Hadza kalbun. Atasnya kelewat. Tajirun. Man hadza, siapa ini? Hadza tajirun, ini seorang pedagang. Nah, karena di sini kok untuk memastikan seorang laki-laki, untuk memastikan seorang manusia, maka menggunakan man, gitu ya. Enggak boleh pakai ma, karena untuk manusia. Masuk mau. Antara kita ini disamakan dengan benda mati, gitu ya. Lanjut. Hadza kalbun, ini anjing. Nah, lanjut. Hadza kalbun, apakah ini anjing? La, tidak. Hadza kitun, ini kucing. Nah, ini kucing. Lanjut. Hadza himarun. Hadza himar. La hadza hisonun. Hadza himarun, apakah ini himar, keledai? La, hadza hisonun, tidak, ini seekor kuda. Hadza hisonun, ini seekor kuda. Lanjut. Wa ma hadza, dan apa ini? Hadza jamalun, ini unta. Lanjut. Ma hadza, apa ini? Nah, kenapa menggunakan ma? Karena ini tidak manusia. Jadi man itu hanya untuk manusia. Ma hadza, apa ini? Hadza dikun, ini ayam jantan. Lanjut. Mudarrisun. Diulangi. Bukan ma. Kenapa bukan ma? Karena manusia. Man hadza, siapa ini? Hadza mudarrisun, ini seorang guru. Ini seorang guru. Lanjut. Ahadza qamisun, apakah ini baju? La, hadza mindilun, ini serbet. Apa serbet? Lap, kain lap. Jadi di dalam kitab Ushul Lughah ini, ketika di situ mengarahkan sesuatu, mengarahkan pada hewan hidup, makhluk hidup, maka si penulis ini membuat putus-putus, membuatnya putus-putus. Kenapa membuatnya putus-putus? Karena penulisnya takut kalau di situ menulis menggambar hewan hidup atau gambar mentor. Lanjut, tamrin yang keempat, latihan yang keempat. Iqra, waktu bacalah dan tulislah. Ma hadza, hadza qalamun, ini nanti dibaca di rumah kemudian ditulis. Oke, cukup sekian pelajaran Durusul Lughah Darsul awal yang pada hari ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.